Wanita sedang selfie, dan ada sesuatu yang terbang dari belakang. Kenapa gak bisa digigit? Ternyata memakai gips leher. Tapi setelah vampir melihat mukanya, tiba-tiba tidak ada rasa untuk mengisap darah. Setelah keduanya jatuh cinta, vampir membawanya bertemu dengan keluarganya, dan mengadakan upacara fusi darah. Dan sangat cepat, mereka melahirkan 2 anak perempuan. Kakak beradik setengah manusia setengah vampir. Jadi mereka juga mempunyai beberapa kemampuan. Demi menyesuaikan dengan kehidupan istrinya, sekeluarga pindah ke kota yang penuh dengan manusia. Kecuali istrinya, ayah dan kedua anaknya dengan muka pucat mengenakan pakaian yang nyentrik, sehingga menarik perhatian tetangga. Istri menyapanya, siapa sangka adik yang tidak bisa menahan langsung menangkap serangga dan memakannya. Untungnya sang kakak langsung mengingatinya, dan tidak ketahuan. Saat itu, vampir mengangkat barang ke dalam rumah. Tetangga melihatnya hanya bisa bengong. Istri mengingatkan mereka bertiga, jangan mengeluarkan kelakuan aneh seperti menghisap darah di depan manusia. Bahkan memperagakannya, kalau ketahuan, mampus deh kita. Kakek dan nenek yang datang melihat mereka pun juga tidak tahu kalau anaknya menikah dengan seorang vampir. Kakek berbicara dengan keluarganya. Ada tetangga yang karena masalah vampir, ia menjadi gila. Sang istri dan keluarganya hanya bisa tertawa dengan canggung. Sang adik yang merasa tidak bebas, sangat ingin kembali ke tempat asalnya. Dan kakak ingin menjadi manusia biasa. Dengan begini tidak perlu takut dengan matahari. Sang kakak menenangkan adiknya, dengan berkata mungkin saja masih banyak hal menarik lainnya. Di bawah perintah sang istri, kedua anaknya masuk ke sekolah seperti anak normal. Sudah mempersiapkan semua persiapan. Mereka mulai menumpulkan taring mereka, agar terlihat seperti manusia biasa. Tapi baru saja keluar rumah, sang adik tidak tahan untuk terbang beberapa detik. Sang nenek tua yang melihat pun terkejut. Dengan cepat memakai kacamatanya. Setelah sampai di sekolah, guru memperkenalkan kedua murid baru ini ke teman kelas lainnya. Melihat pakaian mereka yang aneh, para murid lelaki di barisan belakang berpikir bagaimana cara untuk mengejek mereka. Sang adik semakin emosi, dan membuat lelaki itu ngompol di celana. Nana tertarik dengan gadis ini. Setelah selesai kelas berinisiatif untuk mengajaknya bertemanan. Dan murid laki-laki memanfaatkan saat sang adik tidak ada, dengan kuat menabrak kakaknya. Saat itu, seorang pria yang bernama Jacob pun berlutut. Jacob terpana dengan muka sang kakak. Dia mengajak apakah mau pergi berenang bersama. Sang kakak pun mengiyakan. Dia sama sekali tidak tahu bahaya matahari itu sangat besar untuk seorang vampir. Vampir takut dengan cahaya matahari. Tapi karena ngedet, dia mengoleskan sunscreen ke semua badannya. Tapi tak disangka matahari sangat terik. Saat berendam di air, sunscreen juga sudah mulai hilang. Dia menahan sekuat tenaga. Setelah sampai di rumah, dia mengobatinya dengan tanah. Sang adik sangat sedih, tapi juga tidak bisa berkata apa-apa. Dan ayah menemukan sesuatu. Saat tengah malam ia bekerja di rumah sakit. Dia mengeluarkannya. Bungkusan darah sudah bukan masalah lagi. Setelah dia sarapan, dia masuk ke dalam peti untuk tidur. Kakak adik yang masuk ke sekolah, melihat bola semangka Nana terbang. Sang adik dengan cepat menangkapnya. Ludo dengan ekspresi aneh melihat kedua kakak adik. Ternyata Nana ada pengangguan pendengaran, sehingga tidak tahu ada orang yang meneriakinya. Tapi indera penciumannya sangat sensitif. Hal ini hanya guru saja yang tahu. Dan dia memohon mereka berdua untuk menjaga rahasianya. Tentu saja ini tidak masalah. Adik yang kembali ke kelas mulai tidur. Tidak hanya itu saja, dia bahkan tidur berjalan. Teman lelaki di barisan belakang yang melihat kelakuan anehnya pun mulai mengejeknya. Sang adik sudah cukup dengan sikap manusia. Dan sang kakak demi menghindari sinar matahari,
menolak ajakan berenang Jacob. Dia menjadi depresi, dan semakin ingin menjadi manusia. Hari ini, seekor kelelawar datang mengirimkan kabar. Sang adik tidak tahu tetangga sedang dekat. Dia berteriak perkumpulan vampir ingin mengadakan lomba terbang. Dia yang masih mempunyai beberapa kemampuan, yaitu 50% untuk berenang. Bila ingin meraih ranking pertama, mudahnya ya seperti fantasi. Tetangga yang mengetahui hal itu, dia pulang ke rumah dan mulai mencarinya di internet. Ternyata di dunia nyata memang ada vampir. Dia harus mencari bukti, dan mengatakannya ke ibunya. Sang kakak adik yang tidak tahu apa-apa, menemukan satu toko sihir, dan tertulis sebutkan apa yang diinginkan maka akan dikabulkan. Kakak ingin menjadi manusia, sang adik ingin kembali ke asal muasalnya. Setelah pemilik toko membacakannya jimat, sang kakak adik menyebutkan keinginannya ke gelas. Pemilik toko menarik rambut mereka dan berkata, setelah keluar dari toko, permintaannya akan tercapai. Setelah membayar uang mereka pun pergi. Setelah mengambil uang, dia memasukkan rambut ke dalam gelas. Perasaan kakak adik saat tiba di rumah pun berubah. Muka sang adik memerah. Sang kakak juga berubah. Sebelumnya mereka paling tidak suka terbang di tengah malam. Tapi mulai sekarang mereka ingin terbang lebih baik dibandingkan ayahnya. Dan adik justru sebaliknya. Sekarang bahkan terbang saja dia tidak tahu caranya. Ayah dan kakak menenanginya. Kemudian pulang ke rumah. Tetangga menanyap seekor tikus yang sudah mati. Dia ingin menanyakan kondisi kedua kakak adik. Dan melihat sang kakak yang sedang makan daging mentah. Kakak adik pun panik. Untungnya orang tuanya muncul. Melihat begitu banyak orang, tetangga perlahan-lahan kabur. Dan kelaparan sang kakak semakin menjadi-jadi. Bungkus darah dan daging mentah di kulkas semuanya sudah habis. Bahkan serangga pun juga tidak akan dilepasnya. Hari ini, Jacob datang untuk bermain dengan sang kakak. Tidak tahu apa yang terjadi. Perut sang kakak mulai berteriak kelaparan. Dia melihat leher Jacob dan ingin menggigitnya. Pada akhirnya, sang kakak tidak tahan lagi dan menangkapnya. Untungnya sang adik langsung menghentikannya, dan menguncinya di dalam kamar. Sang ayah pun mengobati luka Jacob. Kemudian mekobanya. B-negativ, Jahrgang 98, stimmt's? Jacob merasa aneh, kemudian pergi dari sana. Tidak lama kemudian, kakak keluar dari kamar dan mengejar Jacob. Sang adik mengikutinya, tetangga juga mengikuti mereka. Sang adik berkata ke kakaknya, kamu tadi hampir saja menghisap darah manusia. Seperti ini tidak benar. Kakaknya tidak mendengar perkataan adiknya, dan malah melihat leher adiknya. Di saat ingin menyerang adiknya, sang adik memasukkan serangga ke mulutnya. Sang kakak pun kaget melihat dirinya di dalam cermin. Sekarang sebagian dirinya terlihat transparan. Sang adik pun menyadari sesuatu. Sepertinya permintaan mereka tertukar. Kakak adik ini kembali mencari si penyihir untuk menyelesaikan masalah. Tapi orang itu berkata bahwa permintaan tidak bisa diganti. Saat itu, Ludo muncul dengan bukunya. Ternyata pemilik toko itu adalah kakeknya. Melihat cucunya adalah murid di sekolahnya, kakeknya memberikan satu solusi. Hanya dengan menemukan sejenis rumput yang tumbuh di kuburan, bisa mengubah permintaan. Dan rumput ini hanya ada di saat bulan purnama. Baru bisa dilihat. Tiba-tiba, tetangga masuk ke toko. Kakek dengan mengarahkan telunjuknya, langsung menerbangkan si tetangga keluar. Kemudian dia menjelaskan ciri-ciri dan bau rumput tersebut. Karena bentuknya sama dengan ilalang, jadi hanya bisa mengandalkan penciuman. Dan malam ini adalah bulan purnama. Saat jam berbunyi 12 kali, harus mengunyah rumput tersebut dan membuat permintaan. Kalau tidak, akan percuma. Memakannya hanya akan membuatmu menderita diare. Mereka pun bersiap untuk mencari rumput. Mereka menemui Nana yang indera penciumannya tajam, dan mengakui bahwa dirinya adalah vampir. Nana tidak percaya. Sang kakak pun memperlihat kemampuan vampir. Sisi lain, si tetangga sudah bersiap-siap. Dia mengeluarkan semua senjata yang dia punya.
bersiap-siap untuk menyerang diam-diam sang kakak adik. Dan kebetulan melihat kakak adik membawa Nana terbang ke langit. Vampirattack. Setelah sampai di kuburan, Nana menemukan rumput dengan lancar. Tapi si tetangga diam-diam menangkapnya dan memasukkannya ke dalam ruangan gelap. Untungnya Ludo menolongnya di waktu yang tepat. Tapi kedua kakak adik ini dalam keadaan tidak aman. Tetangga mengeluarkan senjata untuk menyerang vampir. Sang adik tidak merasakan apa-apa. Tapi sang kakak yang tidak tahan langsung terjatuh ke tanah. Di waktu yang kritis, Nana dan Ludo pun muncul. Mereka menyerang tetangga, dan menyuruh gunakan garam untuk membangunkan vampir. Sang adik pun melakukannya, lalu kakaknya siuman. Semuanya sudah selesai. Kakak adik mulai membuat permintaan. Sang kakak ingin menjadi manusia seutuhnya. Sang adik ingin menjadi vampir seutuhnya. Tapi di detik-detik terakhir, Ludo menghentikan mereka. Kakak adik setelah mendiskusikan baik dan jahatnya, tetap memilih kembali menjadi setengah vampir. Saat itu, Ludo mengambil kotak makan si tetangga, dan menambahkan rumput yang sudah tidak berguna, dan melemparnya. Si tetangga yang kelaparan pun memakannya, sehingga membuat dia diare selama 3 hari. Die Vampires Western, ditayangkan pada tahun 2012. Film ini diadaptasi dari penulis terlaris Jerman yang terkenal. Seri novel Vampir Fran dengan nama yang sama. Sejak seri novel diterbitkan pada tahun 2008. Dengan cepat diterjemahkan ke 18 jenis bahasa. Penjualan terpopuler di seluruh dunia. Teman-teman yang suka dengan film ini jangan sampai kelewatan ya.